Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian, Uzoners di kanal YouTube Uzon Indonesia. Seperti biasa hari Kamis jam 4 sore kita ada bincang-bincang Uzon Talks. Dan kalau misalnya kalian sadar gitu ya, udah sebulan lebih kita nggak muncul nih Uzon Talk karena memang kita ini lagi disibukkan sama sebuah event atau acara yang cukup prestisius lah bagi kita seenggaknya, yaitu Uzon Choice Award. Jadi teman-teman nih pada fokusnya pada ke sana. Dan sebenarnya kalau ngomong Uzon Choice Award ini juga ada kaitannya sama obrolan kita Uzon Talk pada sore hari ini. Dan gue nggak sendiri karena gue akan berbincang-bincang dengan sahabat lama gue. Boleh dibilang sahabat kah? Kita sahabatan. Oh sahabat kita ya. Sohib ya. Ya, di sini ada Bang Insaf Albert Tarigan. Dia adalah Wakil Ketua Forum Wartawan Teknologi, benar ya Bang ya? Nah, betul Mas. gue sebenarnya udah tahu, cuman kan ada baiknya biar narasumber kita nggak gabut ya. Mungkin bisa dijelasin dulu nih Bang. Forward itu apa Bang? Mungkin sejarahnya atau latar belakang ngapain aja sih forward itu? Oke, thank you Mas Tio. Jadi untuk teman-teman Uzoners ya. Iya, Uzoners, kita namanya Uzoners. Yang barangkali belum pernah dengar, Forward itu adalah Forum Wartawan Teknologi. Ini sebetulnya wadah silaturahmi, bisa juga disebut organisasi wartawan-wartawan teknologi lintas media. Jadi sekali lagi ini forum wartawan, bukan forum medianya. Kalau medianya kan bisa ada Sebut aja, Bang. AMSI misalnya gitu-gitu kan, asosiasi media. Ini memang forum wartawan. Kita di situ tidak hanya yang spesifik media teknologi, Mas, tapi juga ada media-media dari mainstream. Nah, kita berkumpul di sini karena mungkin Mas Tio juga tahu banyak ya. Dulu kita tuh wartawan teknologi tuh tidak ada satu wadah di mana kita bisa saling bertukar pikiran. Betul. Di mana kita punya banyak aspirasi, tapi yang kalau kita lakukan sendiri susah. Nah, organisasi ini menjadi wadah untuk sebagai fasilitator gitu untuk semua teman-teman jurnalis teknologi, khususnya di area Jabodetabek sebetulnya awalnya. Nah, di forum ini kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Betul. Jadi misalnya saya punya ide, saya bisa ajak Mas Tio dalam payung forward, terus kita, misalnya workshop gitu. Ayo kita bikin workshop, dan workshop itu pada umumnya yang kita jalankan itu yang non komersil memang, mirip-mirip OpenAI kita. tidak Tapi OpenAI udah mulai komersil. iya, tapi dia kan cap profit gitu ya. Profitnya tuh tetap ada batasnya. Iya. Misi utamanya tetap yang non profit, tapi kalau non profit terus itu kan perlu duit ya, apa-apa perlu duit. Nah, jadi kita ada sedikit yang bisa menghasilkan keuntungan, tapi itu bukan yang utama gitu Mas. Jadi singkatnya forward ini adalah organisasi jurnalis untuk jurnalis juga, untuk memajukan teman-teman jurnalis kalau mereka punya aspirasi. Ada yang pingin kayak kita nih mungkin nih, pengen belajar bikin podcast, bisa di situ banyak ahlinya. Saling belajar lah ya. Saling belajar. Tapi memang kalau forward ini memang tujuannya adalah salah satunya, koreksi kalau salah, memang ingin juga apa ya, kalau gue mempengaruhi nggak sih di industri teknologi, karena memang kita ada di situ ya, karena wartawan-wartawan ini kan beragam ya, dari yang senior sampai yang sepuh kayak Bang Albert nih, kan kita pengennya kan berkontribusi selain di media kita kan. Manula sih. Manula ya, boomers kalau sekarang. Boomers. Ya, ini kira-kira gitu ya. Betul. Jadi anggotanya itu sangat beragam, mulai dari orang yang fresh graduate, baru banget bekerja di media sebagai jurnalis, terus dia ditugaskan di meliput bidang teknologi. Nah, itu kan biasanya butuh ini tuh bimbingan, butuh informasi, butuh akses ke narasumber, akses ke perusahaan. Nah, itu biasanya teman-teman forward sangat welcome untuk membantu siapapun, tanpa kita bedain lu dari media mana. Pokoknya udah di forward ini kita asik lah, nggak mau terlalu kaku-kaku banget. Betul. Jadi teman-teman, ini sebenarnya forward ini dengan Uzon Indonesia ini bukan kerjasama yang pertama. Jadi kita beberapa kali ya, walaupun ada yang sifatnya
seperti ini, Uzone Choice Award ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, tapi spesialnya di tahun ini Uzone Choice Award 2023 ini kita ada kerjasama khusus dengan Forward. Jadi tim teman-teman Forward itu kita semacam kita tampung lah aspirasinya ya Bang Albert ya dalam satu buah kategori khusus, itu Best Smartphone by Forward. Jadi ini kategorinya memang khusus dipilih oleh teman-teman Forward karena kita tahu seperti Bang Albert bilang, wartawan-wartawan di Forward ini memang dari yang istilahnya junior sampai yang sepuh ya. Senior, jadi kita pengen, sampai yang pensiun pun ada. Oh ya pensiun aja ya, tapi yang penting dia berkontribusi di kontribusi dan masih aktif. Ya. Nah, karena Bang Albert ini udah meletek lah di dunia industri teknologi, kita ngobrol-ngobrol aja soal industri smartphone dan telco nanti ya Bang ya. Siap. Pertama dulu nih Bang, terkait dengan Road to Uzone Choice Award, Bang Albert ngelihat industri smartphone dulu ya, seperti apa sih mungkin dari segi bisnisnya dulu kali. Mungkin ada dari teman-teman Forward pasti kan dapat insight-insight yang lebih mendalam dari teman-teman yang lain atau mungkin dari para vendor atau dari lembaga-lembaga tertentu ke Forward soal landscape smartphone kan ini kan udah di penghujung tahun ya, di penghujung tahun ini. Mungkin ada gambaran seperti apakah apalagi kita pandemi udah selesai walaupun agak naik lagi ya. Udah endemi lah kita. Ya. Gimana, Bang? Ini menarik nih pertanyaan Mas Tio. Jadi kalau ngomongin landscape tuh sebetulnya kita selalu bisa bagi menjadi 3 ya. Kalau piramid tuh begini ya, paling atas tuh flagship, tengah tuh middle gitu ya, yang bawah itu ya sudah itu bagian low end kan gitu ya. Smartphone pun kan selalu begitu pembagiannya kan. Ada yang atas flagship, biasa kita nyebut flagship, terus di tengah. Nah, pertempuran paling besar sebetulnya itu ada di tengah biasanya. Medium ya. Iya, medium dan lebih besar lagi itu di bawah. Oke. Gitu. Karena memang kalau di piramida kan memang seperti itu ya, makin bawah tuh kan makin besar. Makin besar. Ya. Nah, persis seperti itu yang terjadi di landscape smartphone kita juga begitu. Kalau misalnya kita mention brand, apakah itu Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo gitu ya, dan sekarang ada Infinix, ada Tecno dan teman-temannya. Pertempuran terbesar mereka itu pasti di middle ke bawah. Itu di pertempurannya di situ lini produknya paling banyak, varian harganya paling banyak, mulai dari 1 jutaan sampai 7 biasanya itu. Nah, di sinilah mereka pertempurannya paling besar. Nah, kalau kita lihat data ya, ada Counterpoint, ada IDC itu kan untuk tahun ini kayaknya Samsung kembali berjaya ya, nomor 1 kalau saya nggak salah ingat ya. Betul. Nah, ini menunjukkan fenomena menarik juga karena sudah agak lama sepertinya saya ingat itu setahun 2 atau 3 tahun terakhir itu Samsung selalu under di bawah Oppo kan. Betul. Nah, ini menariknya Mas Tio. Kalau kita cek data based on share of voice di media. Yes, share of voice. Share of voice artinya pemberitaan. Yes. Pemberitaan media. Ini coverage artikel. Ya. Nah, coverage Samsung itu 2023 ini tuh dominan. Samsung. Betul. Wah. Oke. Ini yang ingin saya sampaikan adalah brand kalau mau menjadi nomor 1 itu nggak bisa milih Mas. Oke. Gua mau kuat di marketing aja. Gua pasang billboard di mana-mana, pasang TVC di mana-mana. Gua gandeng semua YouTuber, media gue tinggalin. Nggak bisa Mas. Nggak bisa, jangan. Ini sudah terbukti. Based on data kita ini bukan karena kita wartawan terus kita ajak kita dong, bukan. Betul. Ini data yang bicara. 2023 share of voice Samsung tuh nomor 1. Dan mereka market share-nya nomor 1. Betul. Artinya kalau mau sukses di 2024 ini nggak bisa ditinggal, nggak bisa dipilih. Nah, kalau Mas Tio memperhatikan kan kita masih liputan juga ya sekali. Yes. Brand kayak Vivo, Oppo, Xiaomi itu share of voice-nya turun dan market share mereka turun. Aktivitas mengajak persnya itu berkurang dibanding tahun lalu. Kalaupun ada jumlah media yang diajak itu berkurang dan market share mereka berkurang. Nah, yang ingin saya sampaikan mungkin ini catatan bagi PR juga bahwa lu kalau mau sukses jualan nggak bisa ini PR ditinggal tuh nggak bisa. Dan Samsung sangat menyadari itu gitu loh. Dan 2023 ini mereka dengan sangat bagus dan mungkin kalau Uzone ada kategori the best PR kayaknya mereka layak itu.
Karena ini based on data. Iya betul. Bukan karena kita dekat sama PR tertentu, bukan. Iya. Based on data, share of voice, dan kalau kita klasifikasi lagi 3 tonnya neutral, negatif, positif, Samsung tuh positif semua. Yes. Saya udah cek datanya gitu, karena kita kebetulan punya tapi untuk semua segmen ya? Semua segmen, dan utamanya segmen yang A. Segmen A? Ya, middle. Oke, middle. A35 lah, A30, iya, maksudnya seriesnya ya, A series, M series ya. Itu mereka di situ luar biasa itu. Luar biasa share of voice-nya. Ini pasti mudah-mudahan. Enggak sih, kalaupun nggak dilihat, gue akan potong ini dan kasih ke teman-teman PR. Tapi ini data. Ya, ini based on data. Kita tidak menginin sendiri, tapi memang based on data. Jadi sebenarnya nggak cuma Korkom, maksudnya teman-teman PR itu juga harusnya ngobrol juga ke Brandcom-nya kali ya, Bang. Betul. Karena kan Brandcom ini kalau gue lihat ya memang fokusnya kan memang ke media-media yang new media lah kalau gue bilang ya, karena ada si YouTube, ada apa namanya tech reviewer segala macam, jangan tinggalin. Karena bagaimanapun juga suara media itu mempengaruhi suara pembaca atau suara konsumen juga gitu kan ya, Bang. Ini terkait dengan ini, kalau kita mau singgung ini terkait dengan journey seseorang sebelum membeli produk. Kita aja deh Mas Tio. Gimana Bang? Sebelum membeli teh terbaik, kita googling kan. Betul. Teh terbaik. Betul. Yang nongol tuh rekomendasi Google tuh kan. Betul. YouTube, berita kita kan, iya, berita betul. kita sendiri. Karena kita yang nulis, Bang. Kita yang nulis. Betul. Kalau kita nemu misalnya di situ teh terbaiknya misalnya bendera gitu ya udah itu kita percaya. Sama dengan handphone, sebelum sekarang ada banyak pilihan, dilemma of choice kan, smartphone lipat terbaik. Ya tinggal dilihat tuh urutannya. Kalau di situ dominannya katakanlah Oppo seri N sekarang masalah, ya sudah orang akan kemungkinan besar akan beli itu. Ya, sepakat Bang. Mungkin gue koreksi kalau salah ya, kan memang journey-nya konsumen itu memang tapi gue malah ngeliatnya gini Bang, untuk handphone terbaru, yang terbaru ya, artinya baru dirilis atau ini, mungkin media sosial yang jadi amplifikasi paling cepat atau paling tinggi. Ketika konsumen sudah menentukan, ini kayaknya gue tertarik nih sama handphone ini, baru mereka menggoogling. Nah, menggoogling itu, koreksi kalau salah juga Bang, memang kan Google itu masih lebih banyak menampilkan teks, SEO ya, teks kan, teks gitu kan, baru kemudian kalau teks sudah oke, biasanya berlanjut ke visual atau ke YouTube, baru mereka kemudian mereka tonton, baru tanya temen terakhir. Betul. Beneran nih bagus. Nah, kalau gue inline sama pernyataan lu tadi, kalau memang kita jangan meninggalkan media, karena tech reviewer itu bukannya mengecilkan tech reviewer ya Bang ya. Maksudnya Martin gini, tech reviewer kan hanya sebatas di platform ini medianya. Jurnalis bagaimanapun juga yang mengisi kekosongan di website. Bener nggak Bang? Bener. Betul ya. Ini pilih bukan harus memilih media atau ini, semua harus berbarengan. Betul, karena ini biar bagaimanapun orang-orang ini kan mau jualan. Ya kan, kalau hanya ini yang dominan, katakanlah apa yang kita sebut sebagai tech reviewer, ya sudah itu mereka ada kalau ngomong scalability mereka ada batasnya. Yes, benar. Nah, batas ini yang kalau misalnya kita menggandeng media itu bisa tertutup juga gitu. Nah, itu yang dilakukan sangat bagus oleh Samsung. Mas Tio mungkin beberapa kali kita ketemu ya di acara Samsung tuh selalu dua itu kan selalu hadir kategori. Betul. Ada sesi khusus untuk tech reviewer, ada sesi khusus untuk media, dan itu selalu berjalan beriringan. Dan sekarang datanya terbukti mereka berhasil, meskipun kita tahu persis itu kan perjuangan mereka nggak mudah itu menggeser Oppo, dan Oppo kan memang agak decline ya kegiatan PR-nya gitu. Oh gitu ya Bang. Ini itu boleh dimasukin. Itu saya berdasarkan undangan aja sih. Oh gitu ya. Data lagi bukan katanya gitu. Undangan yang ke saya itu makin lama makin turun gitu. Nah, sebaliknya juga dengan Samsung itu undangannya banyak, kegiatannya banyak gitu. Ya, menarik Bang, tadi kalau ngomongin soal peran media di industri itu ternyata memang berpengaruh besar juga. Ini sekali lagi beda data, pengaruh juga di market share-nya gitu ya dalam semester terakhir lah seperti itu. Nah, sekarang ngomongin tren Bang. Kita meloncat dulu. Ini agak ada tren menarik. Kalau ngomongin Samsung, boleh. Samsung itu kan di pasar Indonesia boleh dibilang leadernya lah ya untuk ponsel lipat. Ponsel lipat ya. Kita ngomongin tren baru nih di flagshipnya nih. Kita kan tadi kita ngomongin yang atas dulu nih, pucuk piramida yang atas.
Gue ngelihatnya itu adalah sekarang lagi gencar ponsel lipat. Dulu Samsung itu kayaknya 2 tahun bermain sendiri, dan dia memang gue ngelihatnya juga dia terus mempromosikan ini ponsel lipat nih sesuatu inovasi yang baru di pasar. Dia mencoba untuk menerima. Mumpung ngomongin lipat ya, saya taruh dulu. Boleh Pak. Oke, gimana? Nih pengalaman langsung nih pakai ponsel lipat. Apa Bang, Fold 5 ya? Ini ya Z5. Ya. Nah, ngomong ponsel lipat, akhirnya di pertengahan sampai ini mulai masuk lah. Setidaknya ada mulai Oppo dengan Find N3-nya. Ya. Kemudian juga belakangan ada kalau salah ya, ada Tecno ya. Tecno. Tapi Tecno ini gue bilang, dia bilangnya ya, mengklaimnya adalah untuk yang menengah. Tapi walaupun judulnya masih 9 jutaan ya. Iya. Ya, Bang Albert ngelihatnya nih gimana nih? Samsung ini mendapat sebuah tantangan dari pesaingnya untuk ponsel lipat. Nah, ngomongin trennya dulu deh Bang. Ya, ini menarik banget, Mas Jo. Tadi dulu waktu pertama foldables dan flip itu kan barengan tuh normalnya. Yes. Jujur saya tuh sempet agak skeptis karena yang saya pertanyakan tuh utilitasnya sebetulnya buat apa gitu loh, selain terlihat cool, oke lah, dan harus dibilang ini kan nggak tipis ya, dan agak berat gitu kalau dibawa-bawa. Tapi begitu pekerjaan makin banyak, perlu multitask, dan kita nggak ada waktu untuk buka tablet atau untuk buka laptop, ini memang sangat berguna. Sekarang ini kebetulan Mas Tio, saya ada satu kegiatan gitu ya, di mana banyak ketemu orang-orang sibuk, apakah itu politisi, pengusaha, utamanya politisi. Hampir semua, 99% saya lihat tuh, ini jadi handphone kedua mereka. Setelah saya sempat tanya, kenapa pakai Fold? Alasan mereka sederhana. Hampir semuanya itu mobile. Terus yang kedua, di dalam mobil mereka harus memenuhi undangan wawancara via Zoom. Yes, betul. Kadang gitu ya. Iya. Itu mereka tinggal bukan mau promo nih, tapi tinggal dibuka layarnya, udah taruh di mobil, mereka bisa ngobrol. Nah, handphone yang lain yang mereka pakai, handphone utama, itu tetap di sini kalau ada telepon-telepon urgent, nah, mereka tetap bisa angkat. First mover advantage. Udah nancep di pikiran orang-orang tuh kalau ya lipat itu ya Samsung gitu. Jadi kalau Oppo hadir nggak gampang juga itu. Dan belakangan kalau Mas Tio lihat kan mereka masuknya gandengnya Najwa Shihab gitu. Betul, yang memang oke juga. Juga untuk merepresentasikan lah ya. Merepresentasikan si handphone ini gitu. Tapi Samsung tuh udah 2 generasi kalau nggak. Berapa generasi mereka? Apanya? Di handphone. Oh, udah 5. Ini 5. Udah 5. Ini baru 1. Iya. Jadi harus mengejar 5 generasi. Padahal ketinggalan 2 aja itu susah banget. Dan itu kan untuk tren-tren baru atau inovasi baru ini kan nggak cukup sekali ya Bang. Dalam artian gini, sekali udah ngumumin udah selesai gitu kan, harus ada, kalau bahasa marketingnya kan ada brand recall atau brand activationnya ya. Nah di sini kan sebenarnya balik lagi bukannya karena kita kerja di media, itu kan ada peran media di situ kan ya. Salah satunya forward, karena ya ruang buat lu merecall brand itu terus menerus, itu kan ada di media, karena di platformnya kan 360 ya, dalam artian di websitenya ada, tidak terbatas. Benar. Untuk bakal di artikel lu bisa ya seminggu 2 kali untuk ngebahas lebih detail segala macam. Kemudian juga mungkin juga kalau dari visualnya ada YouTube dan medsosnya, itu kan juga ada peran media supaya gimana sih lu Oppo ini kalau pengen serius gitu ya di pasar ponsel lipat, ayolah, maksudnya gitu kan, ada gandeng media lebih luas lah. Karena balik lagi ke media, voice of itu tadi ya. Share of voice-nya itu kan peran media di situ berpengaruh besar ya. Benar. Dan kembali ke persaingan, ke pertanyaan tadi ya. Produsen display yang paling utama untuk lipat ini masih Samsung yang paling besar. Betul. Jadi Oppo pun pasti, meskipun mereka nggak declare ya, nggak disclose, pasti ada layarnya itu disuplai sama Samsung. Meskipun ada di LG juga di situ, ada beberapa brand lah yang sekarang produksi layar lipat. Jadi kalau ada inovasi baru dari Samsung Display, ya yang diutamakan internalnya dulu, baru setelah itu
ke brand lain. Biasanya kan gitu. Iya. Ngomong-ngomong soal media, sebetulnya Oppo pun menarik juga. Yang saya tahu ya, karena kita ini di industri media, belakangan mereka serius juga kok untuk media. Saya tahu beberapa kayak menggandeng. Bahkan Najwa juga media sebenarnya itu Iya. Grup-grup MRA kalau nggak salah ya, yang banyak di lifestyle, yang dianggap high end gitu ya, itu mereka gandeng juga. Iya. Gitu. Oke. Sebetulnya langkah yang sudah sejak 5 tahun lalu dilakukan Samsung lah. Mungkin baru disadari Bang. Iya, karena ini segmennya khusus kan. Jadi mereka menggandeng juga media-media lifestyle perempuan gitu. Betul. Nah itu kok untuk si flipnya. Iya menarik Bang. Itu kita kalau flagship lah, gitu flagship itu sekarang ternyata udah nggak ngomongin sekedar kamera gede-gedean ya, ternyata kan ponsel lipat. Jadi walaupun niche, kalau gue bilang sih niche ya Bang. Masih niche banget. Makin niche banget tapi tetap kayaknya seksi secara lah. keseluruhan belum nyampe 10%. Tapi kalau ngelihat dari anggota yang bisa ketebak sih, maksudnya kayak anggota DPR atau mungkin orang-orang sibuk kayak Bang Albert, kepake banget. Karena Zoom kita masih bisa buka WhatsApp. Iya sih. Gitu, ya cuma memang harganya karena harganya memang masih bisa mahal untuk 90% rakyat Indonesia mahal lah itu. Ya. Nah, karena mahal itu makanya ada Xiaomi, ada Vivo yang masuk ke yang kalau piramida tadi tengah. Betul, tengah gitu. Dan bawah. Kita ngomongin tengah dulu deh, si middle ini. Menurut Bang Albert gimana nih yang tengah ini? Karena padat sekali, apalagi ada pemain baru yang juga serius, Infinix dan Tecno, bahkan Iku kalau nggak salah ya itu masuk juga walaupun juga setahun sekali. Bang Albert ngeliat 2023 ini kemarin ini pasar middle tuh gimana Bang? Kayaknya belum bisa dipaksakan itu untuk lipat di segmen menengah karena mungkin harga komponen. Biasa kan Mas kalau ada teknologi baru itu butuh waktu lama dia untuk bisa harganya turun. Nah, kalau dipaksakan takutnya nanti masih kemahalan, masuknya harga-harga fleksib lagi. Nah, mungkin di tahun depan akan seiring dengan harga display turun, RAM turun, mungkin dan seterusnya. Nah, itu akan bisa tuh di harga-harga menengah. Cuman apakah tepat atau enggak untuk segmen menengah? Ini yang masih harus kita pertanyakan, karena kalau misalkan kayak anggota DPR tuh ya nggak mau kayaknya mereka beli 9 juta tapi performanya tidak sebagus yang harganya 30 juta yang buat mereka money is not the issue gitu. Yes. Jadi pasti maunya yang the best gitu. Nah, untuk menengah ini mungkin akan menarik nih dilihat apa betul masyarakat butuh handphone lipat di segmen menengah. Kalau untuk flip mungkin butuh lah, karena saya tahu juga beberapa anak muda itu senang juga pakai flipnya, terutama yang segmen perempuan. Iya benar. Gue sepakat Bang. Flip itu kan yang artinya ponsel lipat. Kalau di Oppo itu ada flipnya juga. Kemudian juga Samsung juga punya Flip 5 juga yang memang secara spesifikasi tidak sepowerful Fold, tapi untuk mereka mengakomodir buat konten stylish lah ya. Stylish buat konten segala macam itu ngebantu banget gitu ya. Walaupun juga sebenarnya itu bukan di segmen menengah ya kalau gue bilang ya, tetap high end mahal soalnya kan. Tapi Bang, kalau di tengah itu apa sih yang dikejar sama, kalau dilihat mungkin punya datanya atau gimana ya? Apa sih yang dikejar oleh brand-brand kayak Xiaomi, Poco atau misalnya Vivo untuk mendapatkan trennya lah mungkin yang gue bilang untuk mendapatkan ini di tengah itu apa ya kalau dari pengalaman berdasarkan data dan berdasarkan data semua ya, bukan asal ngecap ya. Berdasarkan saya udah cek semua style marketing semua brand. Itu kita belum bisa bergerak dari kamera Mas. Kamera ya. Semua. Kalau Samsung ada Awesome, di sana ada Expert, di sana ada apa lagi gitu. Itu sebabnya Leica-nya Xiaomi itu masuknya middle kan. Yes, betul. Semua masih kamera. 8 jutaan ya kalau nggak salah. Ya, semuanya kalau untuk menengah tuh semua masih kamera. Semuanya masih kamera. Ada yang 50, ada 108, 50, 40. Ya, variannya banyak. Tapi kira-kira untuk menengah tuh semuanya masih kamera. Di 2023 ini ya. Semuanya tapi kayaknya gue ngeliat kamera-kamera yang ada di flagship yang kayak jadi gimmick atau jualannya di tahun 2002 kayaknya diturunkan di benar ya? Yang dulu yang tahun lalu masih di flagship dimasukin menengah di tahun ini. Benar, sepakat juga kayak Xiaomi itu Leica itu kan pernah di Huawei ya. Pernah. Nah, Huawei itu kalau nggak salah kan P50, P50, seri P sama seri Mate dia. Iya, itu kan P-nya juga flagship ya jatuhnya. Tapi ternyata di
di 2023 ini kayaknya gimmick-gimmick kamera yang bagus yang ada di flagship diturunkan ke menengah ya. Iya, sensor yang tahun lalu taruh di sini biasanya. Oke. Itu menarik. Bagaimana kalau yang di low end nih Bang? Kayaknya paling gemuk karena kan paling bawah ya paling banyak itu dan paling sengit pertempurannya itu. Kalau low end tuh kayaknya kayak cuannya dikit tapi secara main volume kan. Iya, main volume ya. Cuannya mungkin dikit 100, 200 atau 500 ribu, tapi yang beli 10 juta orang gitu. Betul itu. Banyak banget. Artinya apa Bang? Artinya untuk segmen ini kalau teman-teman itu berusaha masih menjual kamera, tapi kebanyakan yang orang butuh di situ tuh sebenarnya kapasitas baterai. Kapasitas baterai. Kapasitas baterai. Itu kalau dilihat semua brand punya tuh 5.000, 6.000, 5.000, 6.000. Betul. Fast charging juga dapat kadang. Fast charging. Iya. Betul. Karena biasanya segmen-segmen low ini Mas banyak yang orang misalnya bekerja di pasar, di pabrik atau teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai ojol. Nah, mereka biasanya agak-agak low tuh. Nah, mereka butuh daya tahan baterai. Nggak perlu kenceng-kenceng banget gitu. Daya tahan baterai tapi pas lagi nongkrong bisa main game lah. Setidaknya game ringan-ringan aja. Ya, tapi nggak mati nih. HP gue kalau mati gue nggak dapet duit. Nah, itu makanya itu segmen baterai penting banget di situ. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang menengah itu kamera, bawah itu mengejarnya di kapasitas baterai. Lebih banyak baterai. Produktivitasnya itu kan ya gue bilang sih di lapangan ya. Meskipun agak cerewet juga sebetulnya konsumennya, maunya kameranya tetap bagus juga. Cerewet. Gue kalau mau selfie mau apa, tetap harus yang bagus. Tetap harus bagus gitu. Makanya tetap dikasih ya diturunin sedikit lah. Sedikit lah. Meskipun kalau untuk kita yang biasa pakai yang flagship, ya ini jauh lah bedanya. Tapi untuk segmen pasar itu dua itu biasanya yang itu semua brand saya sudah cek tuh. Kalau di bawah udah pasti kamera mereka unggulkan, tapi baterai biasanya lebih ditaruh di atas. Ini tahan lama. Lebih buat sebagai USP-nya lah ya. Iya betul. USP-nya itu. Unique selling point-nya di situ. Iya menarik. Jadi kalau bisa dikatakan di 2023 ini memang sudah terbentuk ya. Piramidanya kalau yang di atas itu flagship dengan tren ponsel lipatnya, walaupun saat ini baru 2 atau 3 pemain, mungkin tahun depan akan jadi lebih banyak ya. Kayaknya tahun depan akan lebih banyak. Ya mungkin jadi lebih banyak. Kemudian di menengah ini menarik kata by data juga, orang-orang walaupun kamera tetap masih diunggulkan, ternyata kamera-kamera yang di flagship itu diturunkan di ponsel-ponsel menengah, bahkan seperti yang tadi disinggung ada Xiaomi dengan Leica-nya. Nah, yang menarik ada di pasar paling bawah atau low end lah yang secara volume lebih besar. Mereka membutuhkan USP-nya gitu. Kebanyakan dari vendor adalah soal baterainya. Ini menarik. Oke, itu tadi sesi pertama kita obrolan kita Bang. Siap. Tapi kita masih panjang nih. Masih panjang ini. Netehnya masih seperempat nih. Belum setengah nih malah nih. Kita akan kembali lagi teman-teman, jangan kemana-mana. Kalau ini obrolannya seru silakan dulu mau ke toilet atau segala macem. Silakan, nanti kita akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Aduh pariwara. Udah kayak live. Halo Uzoners, kembali lagi di Uzon Talks Road to Uzon Choice Award 2023. Tadi di segmen pertama kita sudah bahas soal smartphone dan industrinya. Nah sekarang di segmen yang kedua ini Uzon Choice Award juga setiap tahunnya memberikan kategori untuk e-commerce. Jadi kita ada best e-commerce. Nah supaya ada gambaran e-commerce, industri e-commerce ya di Indonesia itu seperti apa, karena kita kan rame-rame juga Bang Albert ya ada TikTok Shop ya, walaupun oleh pemerintah itu TikTok Shop ini dianggap tidak punya izin sebagai penyelenggara e-commerce. Izinnya gitu ya. medsos tapi kok e-commerce. Betul gitu. Ya pada akhirnya dia ditutup. Kemudian kabar terakhir mereka itu sudah setuju untuk berinvestasi ke Goto. Ya, di Goto Tokped ya. Lah Iya, Tokped pasti ini ke Tokped untuk agar TikTok Shop-nya itu bisa muncul lagi, walaupun ini baru kabar angin, belum dikonfirmasi secara resmi oleh
ya ByteDance sebagai induk perusahaan TikTok ataupun Goto seperti itu. Tapi kita nggak bahas itu aja Bang. Kita mulai dulu dari tren e-commerce inilah. Terlepas tadi ada TikTok Shop, tapi kita bisa lihat efek TikTok Shop itu begitu besarnya ya. Dalam artian ketika ditutup hebohnya luar biasa, sampai Pak Jokowi ngomong, ya menteri-menterinya ngomong, Menteri Perdagangan ngomong, Menteri Koperasi dan UKM juga ngomong, Pak Teten segala macam. Artinya TikTok Shop ini cukup menarik ini sampai berefek. Artinya apa ya? Orang-orang kita walaupun sudah selesai pandemi masih bergantung pada e-commerce atau memang e-commerce ini khususnya TikTok Shop ya adalah kembali ke tren awal-awal e-commerce hadir ketika barang-barang ketika bakar-bakar duit itu masih menjadi hal yang lumrah gitu ya. Nah ini Bang Albert dari sebagai sesepuhnya wartawan di e-commerce juga, ini gimana ngelihat ini? Karena kita bisa lihat Tokped, Shopee tinggal 2 itulah yang bermain di e-commerce, kayak mulai sudah selesai masa-masa bulan madunya dibakar duit, muncul nih TikTok Shop yang bakar-bakar duit. Nah, Bang Abed ngeliat ini gimana? Kayaknya masih lebih ke statement kedua Mas Tio tadi, masa-masa bakar duit ini belum selesai justru belum selesai ya? Di TikTok Shop itu. Oh, TikTok Shop ya, oke, betul. Betul. Di situ kan kita belanja apapun murah, harganya lebih murah kan. Betul. Dan ini hukum harga dan supply and demand di pasar aja. Artinya kalau kita mau beli barang terus supply-nya ada 3, kita akan cek di 3 ini kan. Yang paling murah mana dengan item yang sama gitu. Kalau misalnya paling murah TikTok ya kita beli di situ. Apalagi ada promo gratis ongkir dan segala macam. Ini kan juga kita sempat di fenomena ini kan, gratis ongkir se-Indonesia gitu kan. Nah, di TikTok Shop ini kan masih ada di sana. Sementara yang lain yang sudah established, yang sudah IPO kan ada, sebetulnya masih ada Blibli, Lazada, Bukalapak, GoTo lah. Ini yang sudah IPO ya. Yang artinya udah nggak bisa dia bakar duit seterusnya. Udah harus profit. Karena sudah IPO harus ada pertanggungjawaban ke pemegang saham dan ke publik. Nah, sementara TikTok kan di sini baru. TikTok Shop-nya gitu. Shopee walaupun dia ada di Indonesia tapi kan pusatnya bukan di sini sebetulnya. Nah, artinya dia bisa dalam fase untuk bakar uang juga. Tapi kan kita lihat fenomena lain juga Mas ya. PHK dan lain-lain. Betul. Nah, artinya kan ada yang tidak baik-baik saja di semua teman-teman ini gitu. Iya, dari bakar-bakar duit itu ada batasnya. Nah, ini kalau kita lihat sepertinya di 2024 tren seperti ini pasti akan menurun menurut saya, karena bakar-bakar duitnya pasti menurun. Karena PHK-nya juga gede banget Mas. Di Shopee gede, betul. Ya kan, di Tokped juga, betul. Goto apalagi. Nah, di Blibli saya belum pernah dengar beritanya, tapi kabarnya juga disuruh mengetatkan ikat pinggang lah, karena turbulensi segala macam di tahun politik pula yang bagi mereka itu uncertainty kan. Nah, ini akan menarik untuk dilihat kalau memang betul si TikTok Shop ini gabung sama GoTo. Karena GoTo perusahaan publik, pasti mereka harus lapor nanti ke bursa. Kita akan bisa lihat tuh sebetulnya komposisi sahamnya gimana, apakah jadi mayoritas ya. Betul. Harus dilaporkan kan. Minimal kita bisa lihat, oh ternyata skemanya begini gitu. Tapi yang jelas itu menarik karena kalau kita ngomong di luar aspek non ekonomi, saya setuju dengan yang dilakukan pemerintah ya. Karena di luar dari selain regulasi, kita harus akui juga jika tidak dibatasi yang dilakukan TikTok Shop itu, ini kita boleh berbeda pendapat ya. Tapi menurut saya itu berbahaya bagi ekosistem e-commerce yang sudah patuh sama regulasi di Indonesia gitu loh. Itu bahaya. Iya, maksudnya pastilah kita, dan akses barang dari China kan ke sini luar biasa. Betul. Itu yang memang jadi perhatian kemarin ya, ketika bisa mati semua beneran pedagang-pedagang kecil di sini. Iya, karena memang artinya, tapi gini Bang, gue ngeliatnya gini, kita kan ada kategori base e-commerce yang artinya salah satu penilaiannya adalah bagaimana dia mensupport UMKM dan itu bagus tuh, lokal bagus, gitu bagus. kan ya. Bagus. Jadi apa namanya, nggak sekedar ada bisa mengakomodir pembeli aja, mensuplai aja gitu kan, tapi juga dari sisi hulunya sebagai pembeli, kita penjual gitu kan juga diperhatikan. Tapi maksud gue gini,
Artinya ketika bakar-bakar duit ini selesai, orang dengan sangat mudahnya beralih ya. Masyarakat Indonesia itu dengan sangat mudah beralih. Tokped dulu, kalau Tokped Shopee, kalau nggak Tokped Shopee gitu ya. Ketika masa-masa bakar itu sudah mulai berkurang, ada TikTok Shop yang bakar-bakar duit, mereka pada lari ke sana. Nah, pertanyaan gue gini, e-commerce itu, ya mungkin Bang Albert punya data itu, sebenarnya sudah menjadi sebuah ketergantungan nggak sih bagi masyarakat kita? Kalau ngomongin pandemi ya mungkin kita inilah ya terpaksa daripada mati. Betul. Terpaksa banget ya, maksudnya ketika semuanya dibatasi, dipaksa buat online. Tapi ketika pandemi selesai, kayaknya menurut sekelebat atau pandangan awam gue aja di luar sebagai kapasitas sebagai di media, kayaknya kita belum tergantung ya sama e-commerce itu. Atau gimana menurut Bang Albert? Kalau ketergantungan tentu nggak bisa disamain dengan waktu kondisi pandemi, Mas ya. Karena betul. itu memang sesuatu yang mengancam nyawa. Kan artinya kalau kita ke pasar risiko kita terpapar COVID, dan waktu itu kan kita takut banget kan sama COVID. Nah, kalau dari sisi itu sudah pasti kita tidak ketergantungan itu. Tapi begini Mas Tio, waktu layanan apa istilahnya ride hailing ya, kayak ojol lah kita nyebutnya ya. Itu juga kan waktu itu era-era bakar duitnya itu untuk membentuk habit aja sebenarnya kan. Dan di situ ada kepercayaan. Nah, memang ketergantungan kita sama layanan ini, kita bisa bilang kita tidak tergantung. Toh ada pilihan lain juga. Konvensional pun ada. Yang kalau punya kendaraan pribadi juga bisa gitu kan. Nah, rasanya yang mau dikejar oleh teman-teman e-commerce itu lebih ke sana sih. Habit. Orang sudah percaya. Dulu kita ada masa-masanya ketika rekber di Kaskus. Kita hati-hati banget Mas kalau mau belanja online. Takut duit gue dibawa lari gitu. Itu dulu. Sekarang kita kayaknya masih di fase itu. Belanja online kita nggak takut lagi. Paling yang kita takutkan kalau beli sepatu nggak pas aja ukurannya. Tapi kalau untuk gesek, kartu kredit, transfer kita udah nggak takut. Kayaknya kita udah di fase itu dulu deh. Nah, fase ketergantungan yang seperti Mas Tio sebutkan mungkin enggak, tapi minimal kita menjadi pilihan utama kalau kita tidak bisa atau di tempat kita tinggal tuh nggak ada barang yang kita incer. Itu sering kan, misalnya ngincer perangkat gaming. Taunya adanya di Surabaya gitu. Nah, yaudah kita beli dari sini gitu. Nah, nggak perlu langsung cek ke toko offline-nya ya. Perlu. Kayak misalnya kita punya langganan, ini belum tentu ada, gue harus cari kemana lagi. Kalau bisa chat gitu kan sekarang. Ada nggak barangnya? Kayaknya kalau dari sisi itu teman-teman e-commerce masa depannya sih cerah. Meskipun saat ini kalau kita lihat laporan keuangan yang minimal yang sudah IPO, kayaknya belum ada yang untung. Kalaupun untung bukan dari jualan e-commerce ya kayak Bukalapak gitu, kayaknya dari sisi sahib investmentnya deh. Betul. Gitu. Itu memang Bukalapak itu agak unik ya. Iya. Nah, tapi gini Bang, kalau Bang Albert ngelihat sekarang kita ada best e-commerce yang bisa dimasuk menurut Bang Albert aja ya, entah sebagai pribadi atau ya mungkin teman-teman di Forward punya mendefinisikan khusus e-commerce terbaik itu pandangan Bang Albert itu seperti apa ya? Apakah dari sisi trafficnya dalam artian terpengunjung dan transaksinya atau apa? Kalau menurut Bang Albert ya, yang bisa dikatakan ini sebenarnya e-commerce bagus, best ini. Apa menurut Bang Albert? Kalau pribadi tentu ini akan sangat subjektif ya. Tapi Betul. kalau pribadi banget tentu pilihan ragam barangnya paling banyak. Iya. Ya kan, pemilihan pengirimannya sederhana aja, pengirimannya banyak dan harganya paling murah. Itu kalau saya ngomong sebagai konsumen. Tapi saya sangat bisa mengerti pilihan teman-teman Yuzon. Kenapa? UMKM tuh artinya gini, e-commerce itu harusnya jadi enabler bagi teman-teman UMKM untuk menjangkau pasar yang susah mereka jangkau selama ini. Kita taruhlah orang yang punya kerajinan atau tenun di NTT sana gitu. Yang seumur hidupnya nggak mungkin dia bisa jual ke orang Sumatera. Gitu loh. Karena keterbatasan dana, SDM mungkin. Betul. Dia nggak tahu juga caranya bagaimana. Nah, menurut saya e-commerce ini dengan divisi UMKM mereka itu yang ngasih pelatihan ke teman-teman UMKM, gini loh caranya jualan, gini cara motret produk, gini loh cara packaging, cara mengirim dan seterusnya. Menurut saya itu kategori yang harus kita dorong malah. Yang dilakukan Yuzon ini sudah sangat bagus.
apalagi masih ada sedikit kaitannya dengan BUMN ya, biar bagaimanapun ya kita harus punya dong semangat untuk mendorong UMKM kita, bukan malah matiin. Kebayang kan kalau misalnya ada ukiran-ukiran kayu kan banyak Mas yang bagus di Papua. Gimana tuh cara jualnya ke Aceh gitu? Ya kan? Nah, itu lewat teman-teman e-commerce ini. Mereka lah yang membina dan menaruh, kalau istilahnya kalau kita belanja ke Indomaret gitu ya, taruh di depan kasir tuh barang-barangnya. Nah, harusnya e-commerce ini juga gitu. Barang-barang UMKM itu jangan taruh di belakang, taruh di depan promonya gitu. Dan itu tanpa harus dikenakan charge. Gitu loh. Kasih sedikit aja display, ini loh pilihan barang-barang lokal gitu. Ini kan semua sistem rekomendasi aja kan. Menurut saya itu penting. Jadi ya memang kita mendorong supaya memang mana sih e-commerce nggak cuma dari segi UI UX-nya, mungkin tadi katalognya banyak. Betul. Kemudian tapi juga bagaimana, itu kan teknis lah. Betul. Apa namanya? Gimana secara apa sih namanya? Kalau gue pribadi bilangnya tanggung jawab sosial gitu ya. Lu kan jualan di Indonesia. Di Indonesia. Ya harusnya juga dorong lah produk Indonesia. Jangan sekedar cuma jangan dimatiin UMKM lokal. Betul. Setahu saya yang salah satu yang sangat concern untuk UMKM tuh Blibli sama Tokopedia. Blibli sama Tokopedia. Itu sangat concern mereka, artinya gini, kerjasama bahkan dengan pemerintah daerah. Gitu. Untuk mengidentifikasi mana nih UMKM lu yang perlu gua bina. Selain dengan Kementerian Koperasi ya. Habis itu mereka bina gitu. Itu bagus banget. Ya, itu ya sebenarnya rekomendasi itu. Tapi sayangnya Bang, polling buat pembaca udah ditutup sih. Cuma kalau ini tayang sebelum polling ditutup itu bisa jadi rekomendasi. Tapi nggak tahu ya, nanti kita lihat siapa best. Ya mudah-mudahan dari obrolan kita ini kan yang merasa masih kurang kontribusinya UMKM bisa bertindak lebih bagus. Betul. Shopee pun seingat saya Mas Yo, dulu karena mereka sempat terserang isu negatif menjadi jalan tol untuk barang-barang Cina. Akhirnya mereka mengambil langkah drastis juga untuk membina UMKM. Bagus juga. Jadi tekanan publik ini bagus juga kok. Iya. Jadi nggak sekedar murah aja ya. Kayak maksudnya untuk membentuk apa sih namanya, membentuk pasar. Bahaya. Nanti yang di Tanah Abang di mana-mana di pasar mati semuanya. Iya betul. Iya. Kalau hanya ngejar murah. Oke, e-commerce ya. Jadi ini cuma satu kategori ya di e-commerce, tapi nanti kita lihat siapa yang menang. Kita masuk ke banyak nominasi sih, ada Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, sama apa lupa. Bukalapak. Nanti kita lihat siapa yang paling menang. Bang, agak loncat dikit nih Bang, karena juga durasi. Kita ada kategori telco. Nah, telco ini menarik, ada tiga kategori lah, tapi gue nggak akan bahas satu persatu. Cuman kita gue secara pribadi pengen ngelihat secara trennya, karena di 2023 ini ada tren yang menarik dari operator ketika mereka mendorong namanya FMC, Fixed Mobile Convergence. Jadi artinya mungkin gambaran sederhananya adalah Telkomsel dengan IndiHome, XL dengan First Medianya, bahkan yang terbaru adalah mungkin Indosat dengan MNC Play-nya. Ini sesuatu yang baru di dunia telekomunikasi. Bukan baru ya, maksudnya di Indonesia hangat lagi. Iya, hangat lagi. Ngelihatnya gimana Bang sebagai tren FMC ini? Ini keniscayaan sih kalau menurut saya Mas, karena bisnis yang paling bagus bagi perusahaan itu adalah bisnis yang integrated kan, dari atas ke bawah gitu. Nah, di telco kita juga kalau memungkinkan bagi mereka untuk memadukan atau menyatukan paket jualan antara fix dengan mobile itu kan bagus. Ambil contoh misalnya XL1 kalau nggak salah namanya ya. Itu kan XL1. Kita seperti XL1 kalau nggak XL1 salah. ya. Telkomsel One. Salah ya kembali. Nah, itu kan bagus ya, seperti seamless gitu pengalamannya kan. Betul. Nah, kalau bisa memberikan pengalaman yang lebih integrated kepada konsumen di bawah satu perusahaan, ya tentu lebih bagus, lebih cepat geraknya, dan kalau ada feedback dari konsumen lebih bagus juga, lebih cepat juga dieksekusi gitu. Kalau dibanding misalnya di dua perusahaan terpisah selama ini, misalnya ada di sini IndiHome, di sini Telkomsel gitu kan, Telkomsel nggak ngurusin apa yang dilakukan IndiHome gitu. Nah, dengan menyatukan ini kayaknya keniscayaan sih kalau saya lihat. Secara bisnis lebih efisien, timnya lebih ramping gitu ya, pasti.
Satu komando mungkin juga bisa bilang gitu ya. Satu komando. Iya. Terus kemudian fokus mereka kan pasti memberi services yang lebih baik kepada konsumen kan. Kalau bisa ngasih lebih, kenapa enggak gitu. Dan yang pasti tuh database mereka nyatu, Mas. Kan pasti kita Telkomsel sudah punya profiling kita kan. Oh, ini Albert pemakaiannya sebulan segini, pendapatannya kira-kira segini. Dan kalau ditawarkan satu lagi fix, kayaknya cocok di harga sekian gitu. Artinya dalam hal penargetan pun mereka sudah jauh lebih akurat karena datanya udah berlapis gitu. Jadi ini keniscayaan bisnis aja sih yang menurut saya nggak bisa dihindarkan. Operator lain yang belum punya itu pasti akan melakukan corporate action, apakah itu akuisisi, join, apapun itu seperti MNC Play kan ya, baru-baru ini juga. Walaupun yang diakuisisi sebenarnya adalah pelanggannya ya, bukan backbone-nya. Betul. Nah, artinya ini memang butuh mereka. Kayaknya ke depan kalau prediksi saya ini akan makin banyak pilihan untuk konsumen. Iya. Ya memang pada ujung-ujungnya akhirnya ketika konvergensi ini terjadi dan sebuah keniscayaan, ujung-ujungnya kan adalah penetrasi internet di masyarakat di Indonesia ya. Karena bagaimanapun juga mobile punya keterbatasan, fix broadband juga punya keterbatasan. Ketika disatukan, ujung-ujungnya adalah penetrasi konsumen atau masyarakat di Indonesia jauh lebih luas gitu ya. Lebih banyak lah untuk produktivitas juga lebih luas. Ini menarik, Bang. Bang Albert, ini daging nggak semua nggak sih? Daging semua isinya ya. Mantap ya, Bang Albert ya, nggak salah ya gue ngundang ya. Tapi karena keterbatasan waktu kita ada sesi terakhir. Tapi kita break dulu sebentar, Bang Albert ngatur napasnya dulu. Jangan kemana-mana, Userners, kita akan kembali di Uzon Talks Road to Uzon Choice Award 2003. Stay tune. Halo Uzoners, kembali lagi di Uzon Talks Road to Uzon Choice Award 2023. Nah ini udah gue koreksi nih, tadi gue bilang 2003, yang benar adalah 2023. Tadi kita udah banyak bahas sama Bang Albert soal smartphone, e-commerce, terus juga telekomunikasi kita singgung dikit. Karena memang di Uzon Choice Award ini kita memberikan apresiasi kepada industri di bidang smartphone, di bidang telekomunikasi, kemudian juga di e-commerce. Teman-teman juga punya kesempatan buat melakukan polling atau memilih produk-produk apa atau layanan apa yang terbaik menurut pembaca atau teman-teman dari Uzon atau Uzoners. Tapi itu udah lewat ya. Itu kita mulai polling dari tanggal 1 November sampai dengan 1 Desember 2023. Nanti malam puncaknya itu kita akan gelar 12 Desember. Kemudian akan ditayangkan di YouTube setelahnya lah. Jadi kalau kalian merasa memilih dari salah satu nominasi tadi, cek nanti di YouTube-nya Uzon apakah pilihan teman-teman itu menang apa tidak. Terakhir Bang Albert, di sesi yang atau segmen yang ketiga ini kita agak ngomongin ke masa depan nih ya. 2024 kan tinggal beberapa minggu. Iya, kita tapi nggak ngomongin pemilu lah. Kita masih kaitannya sama teknologi ini ya. 2024 menurut Bang Albert, apa yang bakal menarik di sektor teknologi ini Bang Albert? 2024 ini prediksi saya kalau nggak berubah mungkin setelah era foldable, smartphone dulu ya berarti ya. Smartphone ini kayaknya Samsung akan kembali jadi bahan pembicaraan dengan seri S24 ya, karena itu akan integrated dengan AI, generatif AI khususnya. Ini kabarnya ya. Iya, karena AI itu banyak banget. Ini khusus generatif AI seperti ChatGPT gitu lah ya. Iya. Waktu itu kan sudah pernah rilis, ada namanya Samsung Ghost. Yang kita tinggal masukin prompt, dia bisa ngeluarin jawaban dalam bentuk teks, image seperti DALL-E atau Midjourney gitu ya. Terus kemudian bisa juga dalam code untuk membantu pemrograman. Ini kalau betul-betul nanti diimplementasikan di handphone, ini akan menjadi game changer dan mungkin 2024 kita akan sibuk ngomongin itu tuh. Jadi yang lain mungkin akan
nggak banyak dapat porsi kalau itu benar-benar terintegrasi di S24. Kalau memang produknya jadi. Itu dari sisi smartphone dulu. Nah, kalau di sisi balik ke obrolan kita tadi ya, kalau untuk apa tadi yang kedua Mas? Telco. Telco boleh, e-commerce dulu. Ya, boleh. kalau telco sepertinya kita ini kan industri yang sudah matang banget ya, nggak akan banyak inovasi. Saya pikir kita tinggal menunggu kepastian 5G kita aja sebetulnya. Kapan 5G udah ada dong, tapi betul sudah ada. Kapan ini bisa diperluas gitu. Sekarang kan masih terbatas ya. Iya. Nah ini gimana terus kesiapan devicesnya gimana sampai level yang bawah tadi dari piramida paling atas sampai bawah gimana. Saya pikir hanya itu selain penambahan services ya. Sekarang kan teman-teman telco itu juga fokus banget untuk ini kan. Mereka nyebutnya apa itu? Konten ya. Kalau nggak salah konten ya. Untuk apakah itu bentuknya yang dihadirkan langsung di aplikasinya mereka itu kan ada tuh. Iya. Kalau di Telkomsel Maxstream lah atau apa saya OTT-nya. OTT betul, OTT. Nah, itu kayaknya masih akan serius juga di situ. Nah, udah matang banget. Dan kalau sempat juga kan ada diskusi soal gimana kalau Starlink ini kayaknya belum jelas itu. Betul. Belum jelas dari aspek regulasi. Tapi kalau Starlink masuk kayaknya itu juga jadi sebuah pro dan kontra ya, dalam artian ini koreksi kalau salah ya Bang Albert ya, kayaknya kalau Starlink masuk itu akan mengubah tatanan industri telekomunikasi karena kan dia secara memang dia punya kekuatan di jaringan di apa sih namanya pedalaman atau yang susah dijangkau ya, karena kan memang targetnya adalah perangkat langsung ke satelit. Beda dengan operator atau telekomunikasi yang masih pakai BTS lalu pakai backbone segala macam. Ini yang akan jadi game changer yang menarik di industri karena ada suara-suara kegelisahan juga dari operator. Ini tiba-tiba muncul Starlink yang gimana soal izinnya, operasinya, soal segala perangkatnya segala macam. Ini akan sebenarnya 2024 juga kayaknya menarik ya buat. Menarik kita tunggu. Tapi kalau kita lihat praktik di negara lain yang sudah beroperasi, sebetulnya ini bukan ancaman bagi operator yang existing. Oh gitu ya. Justru malah menjadi pelengkap sebenarnya karena Starlink setahu saya nggak pernah beroperasi di negara yang nggak ada izinnya. Pasti mereka nunggu izin. Nah, dan di Kanada misalnya itu khusus Mas, mereka di daerah-daerah memang yang selama kemerdekaan Kanada ya nggak pernah dapat sinyal handphone. Kita kan banyak titik-titik seperti itu. Di Kanada juga masih ada yang di Kanada ada, kan mereka dekat dengan kutub kan. Nah, ada daerah-daerah seperti itu. Nah, kita pun pasti lebih banyak lagi yang tidak mungkin bisa dijangkau teman-teman operator karena tidak bagus secara komersil kan. Biar bagaimanapun mereka ini kan bisnis unit kan gitu. Padahal di situ misalnya bisa jadi ada fasilitas kesehatan, puskesmas, bisa jadi ada sekolah, ya kan, yang atau belum pos terjamah TNI, ya, betul. Terjamah, kayaknya sih secara bisnis saya nggak melihat ada tantangan, ancaman kalau kita lihat praktik di luar gitu. Ya memang porsinya ini ya, sudah ada porsinya kan. Sudah ada porsinya. Mereka memang tidak mengincar kota gitu. Iya menarik. Tadi di awal juga sempat disinggung smartphone yang ada. BTW Mas Tio sudah pesen belum? Apa tuh? Starlink. Belum Bang. Saya sih udah. Udah ya. Tapi nggak tahu dikirim kapan. Oh iya. Udah dari 2 tahun. Berapa? Oh iya 2 tahun. 2 tahun. Oh iya, yang dulu sempat PO ya. Pre-order. Berapa itu Bang? Waktu itu PO-nya $140 ya. $140. Tapi Bang, harga normal 500. Emang tinggal di pedalaman sampai perlu Starlink. Nah, waktu itu kan saya nggak mikir tuh akan aktivasi di mana. Kalau misalnya dapatnya hanya daerah timur, ya udah akan bawa ke sana untuk review aja. Dia ini ya, berarti yang dipesan itu apa ya? Satelit sama perangkatnya. Betul, itu yang kayak parabola. Nah, itu kita dapat tuh. Iya. Itu satu paket aja, ya? Satu paket. Wah, tinggal taruh, ya udah connect. Itu 2 jutaan ya? Sekarang ya sekitar segituan. Mantap, kita lihat nanti seperti apa. Nggak tahu bisa dipakai apa enggak. Izinnya nanti aja, jangan sampai juga saling makan lah kayak gitu ya. Harus sih, jangan sampai matiin kita juga. Kalau yang AI tadi menarik ya, kayaknya tadi sempat disinggung ada satu vendor yang bakal membenamkan AI di smartphone-nya. Kita akan lihat seperti apa. Jadi permainannya ini tidak hanya di desain atau fitur kamera atau lipat-lipatan aja, ternyata ya ini memang sebenarnya
sudah jadi booming banget dan semakin booming lagi di 2023 ini ketika ChatGPT dan Bard dan Bing dan segala macam muncul juga di website. Ini menarik. Apakah juga ya atau hanya mungkin ada di flagship aja, kita nggak tahu. Ini yang di 2024. Kalau e-commerce gimana Bang? Kalau e-commerce sudah pasti kita akan nunggu bentuk jadinya si TikTok sama Tokopedia, karena ini kan dua perusahaan yang selama ini pendekatannya agak berbeda ya. Yang satunya memang social commerce nyebutnya, yang satunya ya e-commerce. Nah, ini nggak tahu mereka bentuknya ngambil yang mana nih, apakah tetap social commerce-nya atau e-commerce-nya, dan style-nya nanti gimana gitu. Karena selama ini kan seller-seller yang setahu saya di TikTok tuh juga punya ciri khas khusus yang di Tokopedia, walaupun belakangan berusaha mengimbangi dengan live, kayaknya agak beda gitu. Berbeda mereka. Kalau menurut prediksi Bang Albert akan seperti apa sih itu TikTok Shop itu? Nggak mungkin dia kayaknya sih nggak cuma sekedar munculin keranjang kuning terus larinya ke Tokped. Menurut pandangan prediksi atau pandangan Bang Albert gimana? Nah ini terus terang saya masih, juga belum ada masih agak gelap gimana tuh Mas, karena harus mengakomodir dua hal kan. Iya betul. Nggak mungkin kayaknya Tokped hanya mau apa istilahnya menjadi legalitasnya si TikTok aja, terus sementara semua pengalaman berbelanjanya masih sama seperti sebelumnya. Kayaknya nggak mungkin. Kayaknya mungkin akan ada penyesuaian. Pasti Tokopedia juga punya data. Setahu kita yang dari luar kan biasanya mereka lebih banyak demografinya cowok ya. Iya. Nah betul. Ini kan perlu diakomodir juga. Ada dua kubu nih. Gitu. Nah ini nggak tahu nih komprominya kayak gimana nanti. Jadi belum integrasinya dengan belum kebayang. Iya. Tapi mungkin udah nggak bisa gabung dengan aplikasi TikToknya kan, nggak boleh digabung sama pemerintah. Iya karena dia kalau aturannya itu hanya boleh mempromosikan. Iya. Iya kan, jadi live boleh, keranjang kuning ketika diklik larinya ke Tokped atau ke tempat mana nggak tahu. Jadi nggak boleh jualan di situ, nggak boleh ada aplikasi belanja e-commerce di situ. Kalau dulu kan kita langsung di tempat bayar selesai gitu kan. Betul. Ya, belum ada bayangan juga ya. Ya nggak apa-apa lah, walaupun 2024 ini tahun politik, tahun panas ya, tetaplah ada. Dan AI sudah mainstream di tahun politik nih. Sampai bahkan Kominfo kan bikin aturan soal AI kan. Iya kan, nah ini jadi juga menarik kali ya Bang ya. Nanti seperti apa aturan AI di 2024, karena sudah mulai sudah dibentuk aturannya. Mungkin juga ada kaitan juga dengan politik kali ya AI. Iya pasti ada. Karena untuk misinformasi, disinformasi, hoax banyak ya. Pasti itu makin gampang produksinya kan. Makin gampang dari kan baru-baru ini heboh kan nonton Jokowi pidato bahasa Cina, itu bahasa Arab. Iya kan. Iya, Jokowi nyanyi aja ada ya. Itu awalnya lucu-lucuan lah, tapi begitu bahasa China langsung ada sentimen. Nah ini jadi satu kayak pedang bermata dua, tapi ketika tahun panas politik ini kan jadi semakin tajam buat mengadu domba atau gimana? Untungnya memang untuk yang agak canggih gitu ya, yang di luar daripada teks, untuk deepfake itu kita belum begitu banyak yang menguasai, belum mainstream. Jadi produksinya masih terbatas kan. Tapi tetap hati-hati dong. Tetap harus hati-hati, karena itu biasanya kita bukan membatasi atau mencegah teknologinya sih, tapi literasi digital. Sama seperti cara kita menangkal hoax. Dulu kan nggak semua orang tahu hoax kan Mas. Sekarang kayaknya hampir semua masyarakat kita tahu itu hoax gitu atau apa gitu kan. Itu perlu literasi digital. Jangan teknologinya yang di freeze gitu. Iya benar. Kapan kita majunya? Iya jadi orang yang diajari biar makin pinter. Betul. Sepakat. Jadi ya memang masyarakat Indonesia kan cepat banget soal tren. Betul. Ngikutin tren tapi nggak cepat banget untuk memilah mana yang benar mana yang enggak. Iya, itu kan kadangnya orang Indonesia serbain sana. Tapi mudah-mudahan nanti 2024 teknologi semakin banyak, semakin beragam, tapi untuk hal-hal yang bermanfaat. Wih, canggih ya gue ngomongnya. Oke, Bang Albert, karena waktu juga dan saya tahu kesibukannya Bang Albert ini, kita sudahi dulu diskusi yang kata teman-teman ini daging semua. Daging ya. Jangan kemana-mana, Userners tetap subscribe Uzon Indonesia dan selalu ikuti Uzon Talks setiap hari Kamis jam 4 sore, dan jangan lupa juga untuk menonton live taping
dari Uzone Choice Award 2023. Tadi kan Bang Albert sudah kasih gambaran soal smartphone seperti apa, telco, e-commerce dan lain sebagainya. Nanti kita lihat apakah pilihan teman-teman akan menang. Jadi tunggu aja informasinya di Uzone Indonesia. Terima kasih Bang Albert atas waktunya Mas Tio sebagai dan ketua tim Uzone dan juga Uzoners semua. Oke, demikian teman-teman sekalian. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya namanya juga hidup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susetio. Waalaikumsalam.